sukacita yang besar bagi kita karena saat ini Tuhan izinkan kita untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kita boleh beribadah, memuji dan mengenal nama Tuhan. Mari ibadah pada minggu ini kita mulai. Sidang jemaat Allah juga untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai ibadah kita saat ini. Mari kita memberikan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, dan biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan.
Marilah kita habiskan ibadah pada minggu pagi ini dengan mengatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nats pembimbing minggu ini terambil dari 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga. 2 Tawarik 17 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal. Amin. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian dan juga ibadah kita, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa untuk kita menyerahkan ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Segala hormat dan pujian hanya kami naikkan kepada-Mu ya Allah. Engkau adalah satu-satunya pribadi yang layak kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus dan selalu Tuhan yang akan kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami telah melewati 1 minggu keberatan yang telah kami lewati. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Tangan kuasa Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami. Sungguh-sungguh sukacita yang besar bagi kami Tuhan, karena saat ini Kau masih izinkan kami untuk kami boleh datang dari rumah kami masing-masing, melangkahkan kaki kami berkendara sampai di rumah-Mu ini ya Tuhan. Suatu kerinduan bagi kami untuk kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Bapa, sebelum kami mengajukan setiap puji-pujian kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Apapun bentuk pelanggaran kami ya Bapa yang timbul dari hati kami, pikiran kami, bahkan setiap dan seluruh keberadaan hidup kami, ampuni kami ya Bapa segala dosa yang menjadi kedukaan bagi Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami boleh layak untuk datang di hadirat-Mu. Setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami menyerahkan jam ibadah kami ini saat kami mengawalinya. Lalu saat kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan sampai nanti kami boleh mengakhirinya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus Tuhan kasih memimpin jalannya ibadah ini. Tuhan hadir di dalam hati pikiran kami dan juga di dalam ruangan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kita akan meresponi pengakuan dosa ini. Kita akan memujikan pujian dengan apa? Balas. Kau Allah yang setia.
Bacaan penerapan minggu ini telah sampai pada Mazmur 122. Saya akan membacakan kalimat yang menjorok keluar, Bapak Ibu jemaat membacakan kalimat yang menjorok ke dalam, begitu seterusnya hingga dari terakhir. Mazmur 122 dengan judul perikop Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. sekarang kaki kami berdiri Di
kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. dan sentosa di dalam bumi. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, Aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam. oleh karena rumah Tuhan Allah kita, Aku hendak mencari kebaikan ini. amin. Sidang jemaat tetap berdiri, kita akan mengaminkan bacaan pertanggapan kita ini. Kita pujikan satukanlah hati kami. Tuhan
Pujian yang sangat memberkati tidak hanya bagi keluarga yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Allah yang hadir saat ini. Mungkin masih ada yang lain, dipersilakan. Jika memang sudah tidak ada, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sambut firman Tuhan ini, kita pujikan Yesus aku cinta. Setiap musim hidupku
Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini mari taburi kami dengan firman-Mu, sehingga hati kami yang gersang ini boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Kami boleh diingatkan, kami boleh ditegur, kami boleh diteguhkan, kami boleh selalu dituntun di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Mari berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Ya baik, shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya berharap kita juga dalam keadaan sehat semua tanpa kekurangan suatu. Amin. Amin. Ya, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita dari kitab 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 6.
Nah, pada minggu terakhir di dalam setiap rangkaian tema kita melaksanakan tugas pelayanan ini, kita melihat tema khotbah pada minggu ini adalah napak tilas pelayanan. Ya, saya percaya bahwa kita semua terus semakin mengerti dan memahami siapa kita yang telah dipanggil, bahkan dipercayakan untuk melayani Tuhan. Nah, dengan tidak secara kebetulan kan, dengan tema kita juga mengikuti tentang seminar beribadah. Jadi satu atau dua rangkaian ini bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga hari demi hari kondisi kita di dalam kita memaknai setiap ibadah serta pelayanan yang kita lakukan terus berkembang, terus bertumbuh, dan terus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, baik, kita sama-sama membaca, dan saya mohon Pak Kitrin yang membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Silakan. Amin. Terima kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats yang membimbing tema khotbah kita pada pagi ini, di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal. Kalau kita mau melihat setiap langkah atau jejaknya Daud itu ada suka dan ada dukanya juga. Ada senang, ada manis, dan juga ada pahitnya juga. Tetapi mari kita bisa melihat bagaimana kita coba napaktilas atau melihat perjalanan pekerjaan serta pelayanan Daud sebagai seorang raja pada waktu itu. Tetapi sebelumnya mari kita melihat generasinya, yaitu Yosafat. Siapakah Yosafat ini? Yosafat ini adalah keturunan langsung dari Raja Daud. Nah, dia adalah anak dari Raja Asa. Jadi dia rajanya yang keempat. Walaupun kalau Bapak Ibu hitung sudah bukan yang keempat, bisa jadi yang keenam Yosafat ini. Tetapi kita bisa melihat bahwa kerajaan Yehuda itu kan terpecah, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Jadi Israel dengan 10 suku yang mengikuti Yerobeam, dan 2 suku Yehuda dan suku Benyamin yang mengikuti Rehabeam. Jadi pelayanannya pada tahun 873 sampai 849 sebelum Masehi. Dia adalah keturunan kelima dari Raja Daud. Yosafat ini keturunan kelima. Itu dari mana? Itu dari Salomo. Jadi kalau itu dari Raja Daud, kemudian Salomo, kemudian Rehabeam, dan kemudian Abia, kemudian Asa, dan lalu Yosafat.
Tapi kalau dihitung sebagai keturunan yang kelima, dia dihitung dari Raja Salomo. Jadi Salomo karena adalah anak-anak Daud ya, Rehabeam, Asa, Abia, Asa dan juga Yosafat kelima. Tapi dia disebut raja keempat karena tidak Salomo dan Daud tidak dihitung. Jadi dimulai dari Rehabeam, Abia, Asa, baru Yosafat, raja keempat. Karena apa? Karena mulai zamannya Rehabeam setelah Salomo mati, Israel terpecah menjadi dua. 10 suku mengikuti Yerobeam, 2 suku hanya mengikuti keturunan Daud ini, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, dia langsung adalah keturunan dari Daud, anak dari Raja Asa. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 31 menjelaskan, Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Jadi dikatakan di sini dia usianya 35 dan memerintah atau melayani selama 25 tahun saja. Siapa Yosafat? Selain dia pertama yang adalah keturunan langsung dari Raja Daud, dia juga seorang yang ahli strategi. Di ayat 1 dan ayat 2 menunjukkan itu yang tadi kita baca. Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Jadi dia juga adalah ahli strategi dengan tadi ayat 1-2 memperkuat kekuatan perangnya. Kemudian selanjutnya, siapa dia? Dia adalah raja yang saleh dan raja yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Di ayatnya yang ke-6 mengatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Dan juga di ayatnya yang ketiga tuh ingat pembimbing tadi. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal. 2 Tawarik 20 ayat 32 menyampaikan bahwa ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Asa juga hidup seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ada Asa, ada Yosafat, nanti generasi selanjutnya tidak melanjutkan. Itu Yoram ya. Yoram itu jahat, anak dari Yosafat. Jadi kita tidak menyinggung itu. Selanjutnya dia adalah raja yang sangat kaya. Ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Jadi dia raja yang sangat kaya. Ayat 11, dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Itu kekayaannya segitu banyak. Gimana cara kasih makannya dia? Nggak usah tanya, itu Tuhan yang ngatur semua itu padang tumbuhan begini luas sampai 7.000. Kalau di sini berapa ekor paling banyak? Pak Yani punya berapa ekor kambing? 7 Pak, tidak 12. 7 ya. 7 aja Pak Yani sudah harus mencari rumput ya. Tapi itu Pak dikatakan 7.700 ekor.
sangat kaya, raja yang kaya juga. Kemudian dia memperhatikan kerohanian umatnya. Di ayatnya yang ke-7, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesar, yakni Ben-Hail, Obadya, Sakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Tentu untuk mengajar Taurat Tuhan. Itu dia perintah karena dia memperhatikan kehidupan rohani umatnya. Nah, kita kan belum keluar keliling jalan ngajar-ngajar ya, ngajar-ngajar. Kita keliling ngomongin orang aja. Kalau kita keliling kemudian ini apa namanya? Ibu Ari sama Bu Sudi saling lihat. Sering mungkin. Jadi kalau kita keliling mengajar maka Injil akan diberitakan lebih hebat lagi. Ya. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia memperhatikan kerohaniannya. Nah, tapi pertanyaannya umatnya mau tidak diajar? Ya. Ada yang mau diajar kemudian berbalik dari cara hidupnya, yaitu menyembah Baal. Ada yang tidak mau diajar, ya sudah hidup tetap terus pada tingkah lakunya yang keliru. Kemudian ayat 8, bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Jadi begitu banyak yang keliling untuk memberitakan Taurat Tuhan, untuk mengajar jemaat. Kita belum sampai ke situ. Padahal kita seharusnya sudah ada pemuritan, sudah ada kelompok tubuh bersama, di mana nantinya mulai disebarkan pengurusnya, aktivisnya untuk boleh mengajar di rumah-rumah tangganya. Tapi kita belum sampai di situ. Sekarang kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Yosafat. Begitu banyak dan dia bisa membagi dengan baik orang-orang yang dipercaya untuk mengajar Taurat Tuhan. Ayatnya yang ke-9, mereka memberi pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Yosafat. Ini kita belum ngomong jejaknya Daud, kita baru ngomong Yosafat. Kita lihat juga di 2 Tawarik 19 ayat 4. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dia juga sambil dia berjalan kunjungan kerja, dia juga memberitakan Taurat Tuhan. Dia juga memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa melihat seorang raja yang kalau sudah punya semuanya, biasanya buat apa lagi? Aku percaya Tuhan, aku sudah punya semua, kekuatan aku punya, kekayaan aku punya, buat apa lagi? Tetapi bagaimana kita bisa melihat Yosafat tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini benar-benar menjadi pembelajaran bagi kita. Biarkan saja, tidak apa-apa ya. Saya juga tidak terganggu kalau Bapak Ibu juga bergerak. Biarkan saja. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa yang dilakukan Yosafat tersebut? Jadi bisa menjadi contoh bagi kita, untuk tidak bosan-bosan terus memberitakan kebenarannya. Jangan bilang, oh dia kan zaman dahulu Pak, kita kan zaman sekarang beda. Karena kita sama-sama, oh dia tidak berdosa, dia nanti kita lihat ada dosa yang dia perbuat, tapi tetap diajak untuk kita melihat jejaknya. Daud juga demikian, ada dosa yang dia buat, tapi kita diajak untuk mengikuti jejaknya. Bagaimana dia benar-benar sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia juga ahli birokrasi. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di 2 Tawarik 19 ayat 4 sampai 11 dan di Ulangan 17 ayat 9 sampai ayat 12. Jadi dia mengatur para imam dan dia mengatur semua yang dibawanya itu
dengan sedemikian. Jadi kalau kita di sini kan birokrasinya agak sulit ya. Dari atas sampai ke bawah itu bisa berkurang. Tapi di sini dia mengatur, kalau kita baca dari Ulangan itu sudah menunjukkan bahwa dia memilih imam-imam, orang-orang yang jujur, supaya ketika melaksanakan tugas dan pelayanan itu melakukan dengan jujur, melakukannya dengan setia. Contohnya aja, kalau kita biasa lihat ini karikatur kan, dana dari pemerintah kurang lebih 1 M, ya. Terus sampai ke rakyat dapat super minyak, telur, padahal dananya banyak. Itu birokrasinya. Jadi setiap ke bagian-bagian terpotong sampai di rakyat ya sisa segitu lagi. Atau uang, berapa biasanya terima uang? 600, 1 juta, 300. Berapa? Khususnya berapa biasanya kalau terima bantuan bagi keluarga yang tidak mampu, berapa? 300.000 rupiah. 300.000. Mungkin sudah dari atas harusnya besar, tapi mau kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas itulah birokrasi yang terjadi saat ini di negara. Tapi kalau kita melihat apa yang diatur oleh Yosafat, sudah diatur sedemikian rupa sehingga semua menikmati dengan baik. Kemudian dia membagi warisan dengan adil. 2 Tawarik 21 ayat 3. Ayahnya memberi kepada mereka banyak pemberian. Ini sudah bicara tentang anaknya ya, salahnya Yoram ini yang nanti menggantikan dia. Berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Tapi sayang, Yoram tidak mengikuti jejak hidup Yosafat dan juga Daud. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat juga ada dosa yang diperbuat oleh Yosafat pada waktu itu. Jadi dia ini berbesanan dengan Ahab, raja Israel. Siapa Ahab itu? Ahab itu memiliki istri yang namanya Isabel, yang memiliki nabi-nabi Baal itu 450 nabi Baal. Nabi Baal itulah yang bertanding melawan Elia, 450 semuanya kalah. Jadi raja Ahab ini raja yang tetap memberikan hidupnya kepada Baal. Yoram menikah dengan anaknya Ahab, sehingga Yosafat dan Ahab ini besanan. Allah tegur apa yang dia perbuat. Di 2 Tawarik 18 ayat 3, berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Jadi kedua-duanya sama-sama menuju ke peperangan. Nanti kalau baca kisahnya, Raja Ahab ini menyamar dan suruh Yosafat menggunakan baju kebesaran. Raja Ahab itu tetap lolos, tidak lolos mati. Raja Yosafat terkena panah kalau tidak salah ya. Itu Bapak Ibu bisa baca kisahnya sendiri di Alkitab. Kemudian dia ditegur ketika melakukan dosa itu. Ada satu dosa juga yang dia perbuat. Di 2 Tawarik 19 ayat 1 sampai 3. Yosafat raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem setelah peperangan itu ya Bapak ya. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau, kata Hanani. Ayat 3, namun masih terdapat hal-hal baik kepadamu, karena engkau menghapus tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Jadi dosanya hanya berkompromi karena Ahab itu besannya, sungkan dia. Sungkan kalau menolak. Sungkan dia kalau menolak. Kalau bicara sungkan ini kan kita pelaku yang melakukan hal tersebut ya. Kadang-kadang kita sungkan
mengutamakan itu adalah Tuhan. Tuhanlah di atas segala-galanya. Segala sesuatu bisa terulang, tapi kesempatan untuk kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan itu mungkin tidak akan terulang. Karena setiap firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Yosafat melakukan hal tersebut dan itu tidak dipandang Allah sebagai hal yang benar, tetapi Tuhan masih menegur dia. Tuhan masih menegur dia. Di 2 Tawarik 20 ayat 35 sampai 37 berkata, kemudian Yosafat raja Yehuda bergabung dengan Ahazia raja Israel yang perbuatannya fasik. Ini raja Ahazia juga raja yang ada di Israel. Yosafat bekerja sama dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Mereka membuat beberapa kapal di kota Ezion Geber. 37. Tetapi Eliezer anak Dodawa orang dari kota Maresa berkata kepada Yosafat, karena kamu telah bergabung dengan Ahazia, maka Tuhan akan menghancurkan yang telah kamu buat. Kapal-kapal itu pun rusak sehingga tidak dapat berlayar ke Tarsis. Pernah pekerjaan yang kita bangun kemudian dirusak, atau pekerjaan yang kita bangun kemudian gagal oleh karena kita tidak percaya atau tidak mengutamakan Tuhan? Ya, Bapak Ibu yang menjawab semua itu mungkin punya pengalaman. Tetapi di sini salah satu dosa yang dilakukan oleh Yosafat adalah dia kembali bersekutu dengan raja Israel. Ahazia itu kemudian anaknya Ahab, ya, bersekutu. Tetapi apa yang dilakukan itu pun juga menjadi kekejian bagi Tuhan. Sehingga Tuhan dengan penuh kasih menegur supaya jangan melakukan. Tapi sudah melakukan. Kalau sudah melakukan, ya akibatnya kapal itu pun rusak sehingga tak dapat berlayar. Nah, seberapa banyak yang kita lakukan itu kemudian dihancurkan. Mungkin itu sebuah kesenangan yang ada di dalam kehidupan kita, yang membuat kita terhalang untuk datang kepada Tuhan. Bisa dihancurkan, bisa dimusnahkan, bisa dihilangkan. Nah, tergantung kita sekarang apakah itu teguran atau tidak. Tapi lebih banyak kita tidak cepat menyadari bahwa Tuhan sedang menegur dan mengingatkan kita. Jadi di sepanjang kehidupan Yosafat, dia berlaku benar. Dua perbuatan dosa yang dia lakukan, bersekutu dengan Ahab dan bersekutu dengan Ahazia. Tapi Tuhan masih mengasihi dia. Sayang, jejaknya tak diikuti oleh Yoram, penggantinya sebagai anak. Yoram hidup jahat di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya di pasal 19, 20, 21, 22 seterusnya itu berbicara tentang semua generasi raja yang selanjutnya. Bagaimana dengan Daud? Ya, tadi saya bilang mengikuti jejak Daud. Yosafat ini mengikuti jejak Daud. Daud ini seperti apa? Apakah Daud juga tidak melakukan dosa? Daud pun juga melakukan perbuatan dosa, tetapi tidak diingat sama sekali oleh Tuhan. Karena ketika dia melakukan dosa seperti Yosafat, keturunannya yang kelima juga langsung ditegur oleh Tuhan. Karena apa? Dosa yang diperbuat. Tetapi jejak positif dari Daud ini boleh menginspirasi semua keturunannya. Nah, kita ini kan punya anak, punya cucu, kita juga ada anak mantu. Kita sebagai orang tua, jejak apa yang kita tinggalkan? Jejak apa? Jejak bertengkar,
jejak melakukan kejahatan, jejak permusuhan yang mau ditinggalkan, jejak kebencian yang mau ditinggalkan. Karena anak-anak akan melanjutkan duduk di tempat Bapak Ibu sekarang lagi duduk ini. Generasi-generasi tersebut mau diwariskan apa? Pertanyaan harusnya mengganggu dan mengusik kita. Apalagi kalau kita lihat keadaannya kan, keadaan dan kondisi yang seharusnya tadi bergandengan tangan sebagai bersaudara loh, di pujian tadi tidak ada yang gandeng tangan, ada beberapa yang gandeng tangan. Bergandengan tangan, saling mengasihi, saling mengingatkan. Tapi justru yang terjadi adalah saling menjatuhkan, saling mencibir, saling memfitnah. Dalam gereja, di dalam perusahaan-perusahaan sudah saling menopang. Perusahaan kalau menjadi kuat ya pekerjaannya harus saling menopang. Gereja juga kalau mau kuat ya di dalamnya jemaat harus saling menopang. Nah sekarang apa yang mau ditinggalkan? Ada beberapa hal jejak yang saya tulis, tidak semua, tapi ada beberapa hal yang baik yang bisa kita contohi dari Daud. Pertama, Daud dan Yonatan itu bersahabat. Bapak Ibu punya sahabat sejak kecil? Ada yang punya sahabat? Bisa diingat nama sahabatnya? Nah, kalau satu kampung malah enak. Kalau satu jemaat malah enak nih sahabatnya nih. Sahabat. Ada yang punya sahabat? Seperti Daud dan Yonatan kan persahabatan Bapak Ibu. Saling mengingatkan, saling mengasihi, bahkan dikatakan di 1 Samuel 18 ayat 1, jiwa Yonatan dan jiwa Daud itu berpadu. Karena mereka sehati, saling mengasihi. Ketika Saul ingin membunuh Daud, Yonatan ada membela. Bukan sekedar hanya karena sahabat, tetapi dia tahu Daud itu benar. Kebanyakan kan pasti bela ayahnya. Ayahku yang benar. Ayahku yang benar. Walaupun dia punya sahabat, bisa mengorbankan sahabatnya. Padahal sahabatnya tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana Yonatan begitu semangat untuk melindungi Daud, sahabatnya itu. Makanya saya tanya, apakah Bapak Ibu punya sahabat? Nanti kalau jadi ada pemuritan, Bapak Ibu harus ada rekan tumbuh bersama. Mulai pilih siapa? Saya pilih Pak Catherine, saya pilih Bu Mita atau Bu Sulis, Bu Sunar pilih Pak Anies. Itu rekan bertumbuh untuk saling meneguhkan, berbicara tentang firman. Bukan gosip nama orang, bukan gosip nama orang. Rekan tumbuh ini bukan gosip nama orang. Ini harus berbicaranya firman, bukan menjelekkan, bukan. Tetapi yang terjadi kebanyakan persahabatan kita ini terselip kepentingan. Ya, kepentingan. Kalau satu orang musuhnya gembalanya udah benci nih. Mereka dengan mereka saling benci, tapi kalau musuhnya satu bisa bersahabat, itu kepentingan. Atau bisa juga persahabatan, bukan bagi kepompong ya. Persahabatan juga punya kepentingan. Kalau saya diuntungkan, saya mau bersahabat. Kalau saya dirugikan, saya tidak mau. Itu yang terjadi.
yang memiliki kepentingan. Coba satu balik belakang, ngomong pasti. Tapi pas kalau punya musuh yang sama, bersahabat. Seperti Herodes dan Pilatus. Herodes dan Pilatus itu kan bermusuhan. Tapi ketika Yesus mau disalib, mereka damai. Itu Herodes dan bagaimana kualitas persahabatan kita. Tetapi di dalam Tuhan sebenarnya persahabatan kita itu saling membangun. Ya salah ditegur. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang pura-pura atau tersembunyi. Saya lebih baik ditegur daripada Bapak Ibu gage tapi menusuk saya dari belakang. Lebih baik menegur. Masa nggak boleh begitu? Itu nggak sopan. Oh ya, terima kasih. Ketimbang nanti, lalu balik belakang, lalu mulai merancangan kejahatan. Ya. Tapi jangan takut kalau kita berjalan bersama Tuhan. Mau merancang seperti apapun, Tuhan pasti gagalkan. Sehingga mari kita punya kelompok persahabatan yang benar-benar saling mendukung, saling menguatkan, saling meneguhkan di dalam komunitas ini. Kalau kita punya 2 saja, 3 saja kelompok komunitas, itu bisa berkembang kemana-mana, memberitakan Injil. Ada begitu banyak spirit dari keluarga-keluarga yang memiliki hati untuk memberitakan kebenaran, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yonatan dan Daud menjadi gambaran. Dan hati Yonatan itu tidak membenci, mendendam kepada Saul. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 ayat, Tuhan mengutus Daud dengan maaf. Ketika Saul didapati seorang diri, Daud berkata, aku tidak layak menyentuh itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Padahal dia punya kesempatan, bukan karena Yonatan, sahabatnya, bukan. Tapi bagaimana Daud juga memiliki takut akan Tuhan, rasa takut akan Tuhan, sehingga dia tidak mau mencemari. Dan berkali-kali Saul itu mencoba membunuh Daud. Persahabatan Daud dan Yonatan itu bisa ditunjukkan bagaimana ketulusan hati mereka berdua. Sampai dikatakan jiwa mereka berpadu satu dengan yang lain. Wah, itu benar-benar saling merasakan. Amsal itu menulis begitu banyak tentang sahabat. Yang kedua, Daud dan juga Nathan. Nathan ini kan nabi. Tapi begitu ada hubungan yang juga erat. Mengapa? Karena ketika Daud bersetubuh dengan Bathsheba, istrinya Uria, Tuhan memberikan Nathan untuk menegur perzinahan yang dilakukan oleh Daud. Ini salah satu hal yang dilakukan oleh Daud, yaitu dosa. Tapi saya tidak melihat itu dosa tersebut. Tetapi bagaimana Daud merespon teguran dari Nathan dan berbalik, mengakui kesalahannya. Makanya kemarin saya katakan di ibadah ibu-ibu, kita harus memiliki pikiran yang sehat ya. Karena kalau kita tidak punya pikiran yang sehat, ini kita anggap menipu itu gaya hidup, kebiasaan sehari-hari, biasa saja. Sehingga kalau ditegur bahwa kita sudah menipu dan kedapatan menipu, kita tidak berubah. Terus saja kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Atau kalau kita mencuri, di sini Daud ini walaupun memiliki kekuasaan yang besar, tapi akal sehatnya masih jalan. Ketika dia ditegur, apa yang dia lakukan itu keliru,
Seberapa banyak daripada kita ditegur karena pernah melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan penyimpangan. Kita dengar enggak? Kita terima enggak? Atau malah kita marah-marah, kita tersinggung, lalu membenci saudara seiman sendiri. Itu kondisi yang terjadi. Padahal diingatkan bukan dengan tujuan mempermalukan, tidak. Diingatkan supaya menyadari bahwa itu dosa. Di kerajaan dulu itu kan kalau orang datang itu kan pengawal, kalau dibilang suruh pergi baru pergi. Kalau pengawal tetap ada di situ, pengawal tetap mendengar. Kalau Bapak Ibu lihat film-film kerajaan, pengawal tetap berdiri. Didengar ada dosa, ada perbuatan jahat yang dilakukan raja atau pangeran, pengawal tidak langsung meninggalkan tempat jaganya lalu raja ada buat selingkuh, raja lagi bersinar. Enggak, pengawal tetap berdiri tegak. Kalau Bapak Ibu nonton film kerajaan, mereka disuruh pergi baru pergi. Dan kalau ngomong seperti ini aja, saya yakin ada pengawal yang mendengarkan. Tetapi Daud tidak malu, Daud tidak marah, justru dia menyesal dan berbalik serta menyadari perbuatan dosanya. Ini jejak kedua yang ditinggalkan. Yang pertama, punya hati sebagai seorang yang begitu tulus. Selain persahabatannya dengan Yonatan, bagaimana hatinya juga mengampuni Raja Saul yang sekian kali mau membunuh dia. Tidak sedikit pun dia mendendam dan membalas. Tidak. Nah, tadi saya katakan kalau dia membalas, dia sudah bunuh. Ketika di Gua Adulam, Saul lagi buang air besar, dia pergi dan dia cuma memotong punca jubahnya saja. Tidak diketahui oleh Saul. Lalu dia mengirim punca jubah tersebut. Saul menyadari bahwa sebenarnya dia bisa mati pada waktu itu. Tapi Daud lebih takut kepada Tuhan. Yang kedua, jejak Daud yang dia tinggalkan adalah bagaimana dia menyadari dosa yang dia perbuat. Di dalam pelayanan kita harus memiliki hati itu, hati yang tulus untuk boleh melayani. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, tidak ada yang sempurna. Pendeta, gembala, pengurus, rohaniawan, tidak ada yang sempurna. Siapapun yang menempati posisi sebagai pengurus, aktivis, gembala, tidak ada yang sempurna. Semua punya kelemahan-kelemahan. Begitu juga nantinya pengurus selanjutnya. Semua ada kelemahan dan kekurangan. Tapi bagaimana kita cepat-cepat menyadari ketika kita ada di dalam kondisi melakukan perbuatan yang berdosa di dalam Tuhan. Kemudian apa yang dapat kita pelajari dari selain dua tadi, dari jejak hidup Daud, kita bisa melihat hati Daud. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayat 12. Selain tadi dia punya hati yang bersahabat dengan Yonatan, tidak mendendam, cepat mengampuni, dia juga tahu bahwa hatinya pun juga pernah punya keinginan-keinginan yang jahat, sehingga dia minta diperbaharui, ditahirkan. Bapak Ibu pernah berdoa untuk itu? Tuhan, tahirkanlah hatiku, Tuhan, perbaharuilah hatiku. Hati yang keras, lembutkanlah hatiku Tuhan. Hati yang belum bisa mengampuni, berikanlah hati yang penuh kasih. Pernah kali berdoa menyampaikan itu? Pernah ya, harus melakukan itu karena salah satu kualitasnya orang-orang Kristen untuk terus bertumbuh, dia harus berani melepaskan kebencian di dalam hatinya, kepahitan di dalam hatinya, kejahatan di dalam hatinya,
supaya Allah terus ada bertata, yaitu rohnya. Hati ini tempat di mana Allah bertata, roh Allah ada di dalam hati kita. Ya bukan saya bicara hati organ tubuh, tidak ya. Bagaimana dia ada di dalam hati kita. Yang kedua, yang selanjutnya Mazmur 9 ayat 2. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku akan menceritakan semua perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, dia bersyukur dalam hatinya untuk semua kejadian-kejadian yang telah kita lakukan. Tidak disimpannya sendiri, tapi terus disaksikan di dalam kehidupannya. Yang kedua, kepala atau pikiran. Mazmur 139 ayat 23 dikatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Saya mungkin tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang pikirkan sekarang. Pikir pekerjaan di rumah kan, pikir seseorang yang dikasihikan, pikir sedang merancangkan hal-hal yang tidak benar kan, berpikir untuk hal-hal yang negatif lainnya. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Nah, kalau kita menyimpang dari kebenaran Allah, harus kembali supaya pikiran kita ini terkoneksi dengan baik. Kalau bicara koneksi ini kan, kalau jaringan putus saja kita sudah waduh susah. Aduh, cari jaringan ini, aduh wifi-nya putus, tidak bisa nyambung. Bagaimana kalau pikiran kita yang putus? Pikiran kita tidak nyambung. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa apa yang kita lakukan itu kita tidak sadar, padahal kita orang Kristen. Akhirnya setiap kita lakukan, ya kita anggap nyaman karena biasa kita lakukan. Dia tidak berpikir bahwa aku lakukan ini dosa loh, aku lakukan ini gak benar loh, gak berkenan kepada Tuhan loh. Mungkin kita tidak akan sampai ke situ karena apa? Koneksi putus. Nah, oleh karena itu pikiran harus memang terkoneksi dengan pikirannya Allah. Sehingga Daud pun mengatakan, selidiki aku ya. Kenapa ini pikiran-pikiranku? Kenapa? Maka kalau dilanjut, ujilah hati itu adalah tidak di. Kemudian tangan. Daud juga menyampaikan di dalam Mazmur 144, Mazmur Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajari tangan-tanganku dalam berperang dan jari-jariku dalam pertempuran. Kalau sekarang bicara perang ini kan, ini kondisi yang mengerikan. Tapi kalau dulu ya diizinkan Tuhan untuk menyandang pedang karena memperebutkan daerah, mengusir para penyembah-penyembah berhala. Daud bersukacita karena dengan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada tangan-tangannya untuk melakukan. Ini bicara organ tubuh, saya bicara organ tubuh. Akhirnya ya, dari kepala, hati, pikiran, tangan, dan ada kaki yang terakhir. Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139. Ketika kita menyimpang pun mintalah sama Tuhan, sehingga seluruh, kalau bicara hati tadi, bicara kepala, ya kepala kan ada semua ya, pikiran, ada telinga, ada mata, ada mulut, ada hidung, semuanya organ tubuh itu dipergunakan. Dan Daud meninggalkan jejak yang begitu baik untuk generasi selanjutnya. Di sini kalau kita melihat dari bacaan 139, jelas semua mau menyampaikan bagaimana penyesalannya dan juga ada rasa syukurnya yang penyesalannya oleh karena tingkah laku dan perbuatannya itu menyimpang dan berdosa dan jalan-jalan Tuhan. Sehingga dia minta terus, kenallah pikiranku Tuhan, tuntunlah aku. Jikalau jalan sosial ini, tuntunlah aku, bimbinglah aku.
cepat-cepatlah kita berbalik supaya kita tidak semakin jauh dari Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua jejak Daud kita teladani, tetapi dapat dijadikan sebagai pembelajaran hidup Kristen kita. Daud bukan raja yang suci, tidak. Ada dosa yang dia perbuat. Tapi kita bisa menjadikan pembelajaran bagaimana dia merespon ketika dia jatuh di dalam dosa. Anak cucunya melihat pasti tahu, karena nubuatan datang bahwa pedang tidak akan jauh dari keturunanmu. Istri-istrimu akan diperkosa di atas sokong rumah. Itu dinubuatkan ketika Daud melakukan hal yang tidak berkenan kepada Bathsheba. Teladan apa? Jejak apa yang kita mau tinggalkan bagi anak-anak kita di kemudian hari? Kalau kita bertengkar dengan suami atau istri kita, anak-anak kita lihat. Kalau kita malas-malas datang ke gereja, anak-anak kita kemudian niru. Kalau kita malas berdoa, anak-anak kita lihat. Nah, dan uniknya Bapak Ibu ini kan punya keluarga yang dekat-dekat yang tidak seiman. Itu terlihat ketika Bapak Ibu tidak gereja, tidak berdoa, pasti diingatkan loh. Ya kan, itu senangnya dia punya saudara yang walaupun tidak seiman, nah ke gereja tak. Oh enggak, ini lebih penting. Gereja yang penting, gitu jawabnya ya. Kan tidak begitu. Ini keluarga akan melihat ini anakku yang istriku atau cucuku ini Kristen tapi enggak mau ke gereja. Bagaimana itu kalau kita menjawab demikian? Gampang nanti minggu depan masih ada hari Minggu, ya kan gitu. Padahal belum tentu hidup kita sampai minggu depan, belum tentu. Dan yang terakhir, dan semua jejak hidup Daud yang baik wajib kita teladani sebagai pembelajaran hidup Kristen kita yang telah dipercaya untuk melayani. Jadi melaksanakan tugas, panggilan dan pelayanan kita masing-masing, seluruh anggota tubuh kita, seluruh organ tubuh kita ini harus benar-benar dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya bilang tanganku saja nanti ya untuk Tuhan, sedangkan mulutku boleh caci maki, boleh nipu sana nipu sini, tidak. Tidak hanya mulutku saja yang dipakai untuk memuliakan Tuhan, karena aku pimpin pujian di mulut belajarlah Tuhan. Sedangkan pikiranku boleh berbuat jahat, kakiku boleh ke tempat-tempat yang tidak benar, tanganku boleh mukul, anak boleh mukul, suami boleh mukul istri. Tidak begitu. Tetapi semua organ dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita ini kan anggota tubuh Kristus, masing-masing harus mengisi kekosongan dan kekurangan. Ada yang diberikan karunia A, ada yang diberikan karunia B, ada yang diberikan karunia C. Semuanya saling melengkapi untuk melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan yang dipercaya kita masing-masing. Sehingga ketika bicara tentang menjadi kaki, menjadi tangan dan kaki Tuhan, semuanya sudah bisa dilaksanakan karena kita menyerahkan semua organ tubuh kita ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari tinggalkan jejak yang baik, benar di dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita, kepada generasi gereja saat ini, sehingga mereka yang akan melanjutkan pelayanan yang ada bisa melihat orang tuaku dulu cinta Tuhan, orang tuaku dulu melayani Tuhan dengan sungguh, orang tuaku dulu benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan. Jangan sampai justru sebaliknya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh dapat beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami kesadaran yang penuh Tuhan, untuk kami bisa menikmati firman,
Dan terlebih daripada itu, Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ampunilah kami ya Tuhan, sekiranya kami tidak mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampunilah kami ya Tuhan, sekiranya kami tidak berkonsentrasi dengan baik untuk mendengarkan firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami tidak sungguh-sungguh menikmati hadirat Allah di pagi ini Tuhan. Kiranya Tuhan melayangkan dan menuruskan kami. Janganlah murka Tuhan menimpa kami oleh karena pelanggaran yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Ibu jemaat yang hadir pada pagi ini Tuhan. Kiranya hari demi hari dengan ibadah yang terus diikuti dan dilakukan, hari demi hari kualitas iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami rela menyerahkan hidup kami sebagai alat yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami Tuhan. Inilah tangan kaki kami, inilah kepala, inilah hati kami, inilah mulut bibir kami, inilah telinga kami, dan semua yang ada di dalam tubuh kami ini. Kami rindu mempersembahkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kita semua yang hadir pada saat ini tidak hanya mendengar, tapi kita juga boleh menjadi pelaku, dan setiap firman yang kita dengar boleh berbuah pada sikap hidup kita. Amin. Sidang jemaat Allah duduk kembali berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul dalam bahasa Indonesia. Bersama umat Allah di sepanjang segala abad di atas muka bumi ini, marilah kita ikatkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ini tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat untuk hamba-Nya di persilakan. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Allah Maha Besar, Pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dan kami kenal di dalam pribadi Anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa, di mana saat ini kami boleh bersama-sama dipanggil oleh Tuhan, dan kami boleh memberikan diri kami untuk bersama-sama duduk dan bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus. Bapak Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap hari demi hari yang kami lewati, di mana kami merasakan tangan Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Saudarawi, Bapak yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami juga bersyukur karena kami sudah mendengarkan santapan rohani kebenaran-Mu ya Bapak. Kiranya biarlah Engkau mengangkat itu semua di dalam hati kami, sehingga kami boleh hidup terus menjadi sebagai anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Saudarawi, Bapak yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan dengan setiap anggota keluarga
masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena satu persatu masih Tuhan perkenankan kami menikmati napas kehidupan, bahkan berkat-berkat yang kami terima dari tangan Tuhan sendiri. Kami menaikkan ungkapan syukur kami Bapa. Ya Allah, ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puja dan kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Di bagian indah ini juga Tuhan, di tengah-tengah kami menaikkan segala ucapan syukur kami. Kami juga datang dengan membawa berbagai rangkaian doa sapaan kami yang akan kami sampaikan kepada Bapa. Namun Tuhan, kami percaya bahwa pada saat ini Tuhan, setiap kami yang duduk dan kami yang secara diam-diam mengangkat kami kepada Tuhan, bibir mulut kami berkata-kata kepada Tuhan, menyampaikan masing-masing doa kami. Kami percaya bahwa Bapa adalah Bapa yang selalu membenarkan dan menjawab setiap doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama mendoakan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa dan negara kami mulai dari pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, pelosok-pelosok desa dimanapun berada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan juga terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kami mendoakan bagi kesejahteraan bangsa ini Tuhan, bahkan kesejahteraan tempat di mana kami ada dan kami tinggal, tempat di dusun ataupun di desa ini. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami juga berdoa bagi setiap keputusan-keputusan ataupun program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Biarlah semua program itu boleh menjawab setiap kebutuhan masyarakat yang ada, dan bahkan setiap masyarakat yang sampai yang terkecil, anak janda, duda, yatim piatu, orang-orang terlantar, semua pun Tuhan bisa dapat dijangkau dengan baik dekat setiap program yang ada di dalam setiap pemerintahan, khususnya juga yang ada di tempat ini Bapak. Kami berdoa bagi kepala desa dan kepala dusun, bahkan RT dan RW. Tuhan menjamah dan memberkati mereka semua, berikan hikmat, berikan roh akan takut akan Tuhan, sehingga dalam memimpin, sehingga dalam mengemban tugas dan amanah yang Tuhan percayakan ini, mereka bisa dapat melaksanakannya dengan baik. Bapak Sorgawi, Bapak yang baik, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, khusus juga bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, ataupun gereja-gereja yang ada di bangsa ini Bapak, yang saat ini semua bersama-sama secara serentak melaksanakan ibadah umum hari Minggu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu yang datang membawa jiwa-jiwa mereka dan datang kepada Tuhan, bertelut berdoa dan memberikan hati selalu untuk terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang berdiri untuk melayani Tuhan, bahkan khususnya bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau selalu dan senantiasa berada bersama-sama dengan mereka Tuhan, khususnya bagi gereja Kristen Kalam Kudus secara sinodal, wilayah dan juga sampai ke tingkat jemaat dan pos pelayanan. Kami berdoa bagi tempat ini Tuhan, gereja di mana kami ada, kami berjemaat. Kami berdoa bagi pertumbuhan akan gereja ini Bapa. Kami berdoa untuk perkembangan di dalam iman masing-masing jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang dilakukan di dalam setiap program pelayanan, biarlah itu boleh menjawab setiap kebutuhan jemaat yang ada, sehingga dari waktu ke waktu jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, semakin kuat dan semakin teguh di dalam iman dan percaya Tuhan, karena mereka semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi iman dan percaya mereka. Mereka semakin mengerti, memahami, bahkan mengenal siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapa, mari Engkau berkati setiap kami yang Engkau tempatkan di tempat ini untuk melayani, baik itu hamba Tuhan ataupun juga setiap pengurus yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi calon-calon pengurus Tuhan yang akan memberikan diri untuk melayani Tuhan di tahun yang akan datang. Oleh karena itu Bapak, kami berdoa untuk sebelum mereka memasuki periode yang akan datang, kami berdoa dari saat ini kiranya Engkau menilik satu persatu, selidiki hati satu persatu anak-anak Tuhan yang ingin memberikan diri untuk benar-benar melayani Tuhan. Perbaharui dari waktu ke waktu Tuhan, kikis setiap perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dari hari ke hari mereka boleh terus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, semakin memberi
memberikan diri dan jiwa mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi semua kami yang dilayani, bahkan juga untuk dirinya sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami rindu Tuhan bahwa kami semua bersama-sama memiliki hati dan pikiran dan roh yang sama, yaitu hati dan pikiran yang berpaut pada Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, ajarkanlah kami Tuhan untuk ketika kami melayani, kami tidak melakukan yang biasa-biasa saja, karena kami tahu bahwa Allah itu yang datang ke dalam dunia ini tidak menembus kami secara biasa, tetapi memberikan dirinya mati dan bagi kami semua. Karena itu sebagai pengikut-pengikut Kristus, kami mau memberikan secara totalitas hidup kami, segala talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kami, kami memberikan secara totalitas hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena tidak ada satupun harta duniawi yang dapat kami persembahkan selain tubuh dan jiwa kami yang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi setiap pekerjaan yang kami lakukan sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kami yang melakukan pekerjaan dimanapun Tuhan, apapun yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan, mari berkati setiap tangan kami yang bekerja, berkati setiap barang-barang yang kami jual, ataupun sawah, ladang, kebun yang kami kelola, bahkan juga mungkin kami bekerja sebagai pengajar di sekolah, berkati setiap anak-anak kami juga. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati kami, menolong kami, sehingga ketika kami diberkati, kami juga belajar untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami tidak melupakan Tuhan jika doa-doa kami terjawab. Kami selalu berpaut pada Tuhan, hati dan pikiran kami selalu teringat kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya sumber berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh semakin mengerti dan memahami jikalau kami mengambil keputusan untuk memutuskan diri dengan sang sumber berkat, itu berarti kami secara sadar kami memutuskan diri kami, bahkan berkat-berkat Tuhan bisa saja itu tidak datang kepada kami. Karena itu Bapa, ketika kami diberkati, ajarkan kami untuk tidak melupakan siapa kasih sang pemberi berkat itu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, saat ini juga kami mau mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang ada di dalam gereja ini Tuhan, di jemaat ini, mereka yang masih bertumbuh, mulai dari yang kecil sampai ke tingkat perguruan tinggi. Mari memberkati setiap masa depan anak-anak kami ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan anugerah bagi setiap anak-anak kami. Mereka boleh naik kelas, naik tingkat yang lebih tinggi, bahkan yang ada yang sudah lulus untuk masuk ke perguruan tinggi. Tuhan, kami tetap berserah, kami tetap menyerahkan mereka sebelum mereka masuk kepada tahun ajaran yang baru. Biarlah mereka juga semakin dan semakin mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan anak-anak kami ini. Ada yang akan kuliah, Tuhan juga memberkati mereka di mana saja mereka berada. Bukan hanya di tempat ini mereka berpaut pada Tuhan, tetapi ketika Tuhan menempatkan mereka kuliah di tempat dimanapun Bapa, di sanalah mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa Surga. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini juga Tuhan, kami mau mendoakan secara khusus bagi jemaat Tuhan yang baru saja tadi pagi mengalami kecelakaan, yaitu Ibu Vina dan juga anak Amel. Bapak di sorga, mereka dalam perjalanan menuju rumah Tuhan, namun satu kecelakaan menimpakan diri mereka. Kami tidak tahu kondisi mereka saat ini seperti apa. Namun dari tempat ini kami mau mengirimkan doa bagi Tuhan. Tuhan, mari Engkau jaga dan sembuhkan mereka. Tuhan, mari memberkati setiap makanan ataupun obat-obatan yang akan mereka gunakan. Kami percaya Tuhan, dalam perjalanan mereka menuju ke tempat ini, jikalau mereka celaka itu atas izin Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan pengasihan. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Dari tempat ini kami mengirimkan doa kami.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, hari yang baru masih menjadi rahasia bagi kami semua. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Namun ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami selalu menatap kepada Tuhan. Hati kami selalu terangkat kepada Tuhan. Pikiran kami selalu terarah kepada Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Sehingga ketika kami memiliki niat-niat yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ajarlah kami dengan cara Tuhan sendiri dan kembalikan kami kepada jalan-jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami mohon ampun jika dalam kami menyampaikan doa syafaat kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun jika selama hidup kami selalu menyakiti hati Tuhan. Dengan segala penuh kerendahan hati, ampunilah kami. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Mari dengar dan sambut doa kami ya Bapa. Kami naikkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sahabat kami, Juru Syafaat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Mazmur 54 ayat yang ke-8 begini bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Untuk petugas kantong kolektor Ibu Salmi, dan kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian persembahan.
Kita akan masuk dalam doa persembahan dan juga doa penutup. Doa ini akan dipimpin oleh Pak Deus dipersilakan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Marcel. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman, boleh menjadi tuntunan di dalam hidup kami setiap hari. Kami juga menyerahkan untuk hamba Bapak Marcel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati di dalam pelayanannya, memberkati di setiap kehidupan dan rumah tangganya. Kiranya apa yang diperlukan oleh hamba-Mu, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang pagi ini ambil bagian dalam pelayanan di bidang apapun. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Surgawi, pagi ini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang berupa uang. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan berkati ya Tuhan untuk Ibu Bendahara, kiranya boleh mengelola dengan baik. Dan sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai kami, baik kami yang berjalan kaki, baik kami yang berkendara. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami boleh sampai rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk usaha pekerjaan, aktivitas kami sehari ini, bahkan 1 minggu ke depan. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan kiranya apa yang terjadi di dalam hidup kami itu semua di bawah kendali Tuhan. Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini. Sidang Jumat Allah akan menutup bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian doxology disambung doa berkat oleh hambanya dan teruskan oleh jemaat oleh Ibu Ani. Pulanglah dalam tugas, aktivitas, serta kegiatan kita, dan mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar, serta teruslah menjadi saksi Kristus. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya